Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kembali kita bertemu di fanpage Markaz Inayah ini di kegiatan tahsin tilawah Al-Quran, dan insyaallah di bulan Ramadan ini, ya, selama bulan Ramadan, ya, kita akan melanjutkan tahsin tilawah kita yang sebelumnya telah kita mulai, dan sekarang kita telah sampai pada surah At-Takwir bagian kedua, ya. Yang sebelumnya telah kita selesaikan bagian pertama, yaitu ayat 1 sampai ayat ke-9. Sekarang ayat 10 sampai ayat ke-18. Ya, baiklah, seperti biasa para pemirsa Markaz Inayah sekalian, ya, kegiatan ini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengenalan tajwid dan bacaan dari surah At-Takwir ini dari ayat 10 hingga ayat 18, dan yang kedua adalah partisipasi dari para peserta yang ingin bergabung, ya, pembacaan Al-Quran dari para peserta yang ingin bergabung bersama kami di ruang Zoom, dan kami perbaiki bacaannya, ya. Kami tahsin bacaannya sesuai dengan tajwid yang berlaku pada ayat-ayat tersebut. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, tanpa perpanjang lebar lagi, kami akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayat di surah Takwir ini yang akan kita bahas tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzas suhufu nushirat وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الجواد الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. Baik. Itu tadi ayat-ayat yang akan kita bahas, ya. Kita mulai saja dari awal. Yang pertama adalah ayat ke-10 yang berbunyi wa idzas suhufu nusyirat, ya. Dimulai dengan huruf waw, ya, di mana huruf waw ini betul-betul bibir ini dimonyongkan wa, dan dia berharokat fathah, ya, fathah terbuka, ya, artinya bibir dibuka ke atas dan juga ke samping. Wa, baik, ya, jangan sekedar wa, tapi wa idza, ya, dan setelahnya ada hamzah kasrah i, ya, bibir ditarik i. Idza, dan setelahnya ada huruf dzal. Ya, huruf dzal ini makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas dan juga bawah. Dza. Baik. Wa idza suhufu, ya, huruf shad makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah bagian dalam. Sa, dan tidak diapit, ya, seperti huruf zal. Sa itu tadi huruf sinnya, dan yang ini ada huruf shadnya, ya, sama makhraj sin dan shad. So, dan dia berharakat dhamma jadi su. Wa idza suhufu, ya, ha dikeluar dari wasatul halq, ya, tenggorokan bagian tengah. Ha, hu, dan fa dari
ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah, fu. Wa idza suhufu nushirat, ya, huruf nun mengandung gunnah, dan huruf shin, ya, sya, memiliki sifat tafasyi. Ya, apa itu tafasyi? Adalah menyebarnya udara atau angin di permukaan lidah. Shu atau shi atau sya, ya. Dan makhrajnya adalah wasatul lisan, pertengahan lidah diangkat dan bertemu dengan langit-langit bagian atas. Shi. Wa idza suhufu nushirat, ya, huruf ra-nya berharakat fathah dan dia dibaca dengan tebal, tafkhim, ra, dan berakhir dengan tak sukun, ya, di mana tak sukun ini juga memiliki sifat hams, ya, rad, ya, rad, ya, di mana hams ini harus diperdengarkan di akhir bacaan walaupun dia sukun. Ad, ya, jadi bukan huruf s, rad, ya, bukan huruf s, rad, tapi rad, ya, semacam tembakan nafas yang keluar dari pertemuan dari makhraj huruf ta itu sendiri, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas bagian dalam ta, at. Baik. Wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat. Ya, wa idza sama dengan permulaan ayat 10, dan as-samaa'u di sini ada mad atau panjang yang lebih dari 2 harokat. Ya, namanya adalah mad wajib muttasil. Ya, wajib dibaca lebih dari 2 harokat, yaitu 4 atau 5, dan dikatakan muttasil karena sebab matnya yaitu huruf hamzah yang berada di kalimat as-sama ini muttasil, bersambung atau berada dalam kalimat itu sendiri, yaitu as-sama'u. Lalu kushitat, ya, huruf kaf, ku, ya, memiliki sifat hams, jangan sekedar ku saja tapi ku, kushi, ya, huruf shin lagi seperti di nusyirat tadi, dan huruf ta bertemu dengan ta sukun. Ya, ini sama-sama memiliki makhraj yang sama, huruf ta dan huruf ta, namun berbeda pada sifatnya. Kalau huruf ta, dia pertama memiliki sifat yang isti'la, sifat yang tebal, lalu tidak mengeluarkan hams, ya, tidak mengeluarkan hams alias syiddah, lalu terakhirnya ada ta. Ta ini dia diantara sifatnya adalah istifal, ya, kebalikan dari isti'la, ya, tidak tebal, dan juga dia memiliki hams yang harus dikeluarkan beriringan dengan keluarnya huruf, keluarnya suara huruf. Adapun ketika dia sukun, maka hamsnya keluar ba'da saut, setelah keluarnya suara huruf tersebut. Tot, to, tebal, dan tot, hams. Kushitat, ya. Wa idza as-samaa'u kushitat. Baik. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Ya. Wa idzal jahim. Al-jahim huruf lam sukun yang juga di sini istilahnya sebagai lam ta'rif bertemu dengan huruf jim, menjadi lamnya dibaca izhar, dibaca jelas, atau biasa disebut sebagai lam al-qamariyah. Nah, dikatakan al-qamariyah karena pada kalimat al-qamariyah huruf lamnya juga dibaca jelas. Beda asy-syamsiyah yang aslinya adalah al-syamsiyah, namun langsung dileburkan ke huruf shin alias idgham, makanya dikatakan asy-syamsiyah. Di sini alif lam al-qamariyah. Wa idzal jahim, huruf jim makhrajnya sama dengan huruf shin, ya, ujung lidah atau tengah lidah diangkat bertemu dengan langit-langit bagian atas. Ya, di situ
dan huruf jimnya ini tidak mengeluarkan udara atau bukan hams, dan juga huruf jimnya ini tidak sama dengan huruf shin, ya, walaupun sama makhrajnya jim shin, ya, namun sifat penting yang membedakan antara kedua huruf tersebut adalah huruf shin memiliki sifat tafashi, sedangkan huruf jim tidak memiliki sifat tafashi. Wa idzal jahimu su'irat. Lalu lanjut ke huruf ha, hi yang keluar dari wasatul halq, tenggorokan tengah, ya, dan dia berharakat kasrah, hi. Wa idzal jahimu, dan huruf mim juga yang dhammah, ya, dhammahnya bibir dimonyongkan dengan sempurna, mu su'irat, su'irat, ya, huruf ain. Huruf sin dahulu, ya, huruf sin kita sudah bahas tadi, menjadi sama, dan juga huruf ain, ya, yang keluar dari tenggorokan bagian tengah, ya, wasatul halq, sama dengan huruf ha tadi. Wa idzal jahimu su'irat, cuman perbedaan antara huruf ha dan huruf ain, yang pertama adalah huruf ha itu keluar udara, keluar hams, keluar nafas. Kalau huruf ain tidak mengeluarkan nafas, ya. Dan yang kedua adalah perbedaannya, huruf ain dia menutup pada tenggorokan bagian tengah, sedangkan huruf ha tidak menutup tapi menyisakan celah yang sangat kecil, ha, ya. Walaupun sama-sama di tenggorokan tengah, tapi cara keluar huruf tersebut berbeda. Jahi, hi, dan ai, su'i. Wa idzal jahimu su'irat. Ya, huruf ra dibaca tebal, isti'la, dan terakhir ta sukun rad. Memiliki sifat hams. Jadi semua ayat-ayat ini, ya, yang kita telah juga bahas di pertemuan sebelumnya, surat At-Takwir dari ayat 1 hingga ayat 14, ya, semuanya berakhiran ta sukun, ya, atau dalam istilah nahwunya ta'ut ta'nits, ya, dan semuanya itu mengikuti kaidah tajwid atau kaidah makharijul huruf terkait huruf ta, ya, semua akhirannya harus diberikan hak dari pada su'irat. Baik. Wa idzal jannatu uzlifat. Ya. Wa idzal jannatu uzlifat. Baik. Wa idza kita langkai saja, sudah dibahas sebelum-sebelumnya, dan al-jannah juga sama dengan al-jahim, yaitu memiliki alif lam al-qamariyah di huruf lamnya yang dibaca izhar atau jelas, ya, jim dan nun. Nah, nun di sini nun tasdid. Nun tasdid, ketika huruf nun bertasdid, maka durasi dari tasdid itu harus ditambahkan, harus diberikan hak gunnahnya. Karena dia huruf gunnah, maka gunnah itu harus diperdengarkan dengan jelas. Jannatu, ya, beda kalau dia huruf-huruf yang lain. Ya, contohnya misalnya huruf ba, misalnya habbah, langsung saja, tidak ditahan, habbah, ya. Atau huruf lam misalnya al-lillah, enggak. Huruf nun harus ditahan durasinya, jangan langsung dilepas. Wa idzal jannatu, tapi wa idzal jannatu. Baik, dan huruf ta makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ta, tu, ya, dan juga memiliki sifat hams yang bersamaan dengan keluarnya suara, juga keluar hams tersebut, keluar juga udara atau nafas. Uzlifat, ya, huruf zain. Jadi sini huruf zain atau huruf zai, afwan, sama makhrajnya huruf zai, huruf sin, dan huruf sad. Ya, makhrajnya di mana?
Makhrajnya adalah ujung lidah bertemu, ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigis dari bawah, bagian dalam. Za, sa, dan so. Ya. Namun apa yang membedakan antara ketiga huruf tersebut? Yang membedakan cara pengucapannya atau sifatnya. Ya, sehingga suara yang kedengaran juga berbeda walaupun makhrajnya sama. Baik, uz, ya, pada huruf za penekanannya tidak terlalu ditekan. Za, makanya di antara sifat huruf zal adalah jahar, ya, bukan hams, ya. Udara tidak keluar ketika menyebutkan huruf za, atau keluar sangat sedikit sekali, tidak seperti hams yang banyak sa, za. Baik. Dan juga uzlifat. Ya, perbedaannya zai dengan juga huruf sad, ya, huruf sad memiliki sifat isti'lah, ya, sifat yang tebal sehingga sad itu kedengaran tebal ketika dilafazkan sa, as, su, sli. Adapun zai yaitu istifal atau tipis, ya, za, zi, zu, az, uz. Baik. Uzli, ya, huruf lam agak mudah ya, tapi kadang banyak orang yang salah makhraj di huruf lam, dan makhraj yang tepat pada huruf lam adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan atau gusi, la, li, lu, ya, tidak bertemu dengan gigi sama sekali. Uzli, fat, ya, huruf fa tadi sudah kami jelaskan, yaitu ujung gigi di atas bertemu dengan bibir bawah, fa, lalu diakhiri lagi dengan ta sukun. Uzlifat, uzlifat. Terakhir di ayat 14 yang berakhiran ta, alimat nafsum ma ahdarat. Baik, alimat nafsum ma ahdarat. Ya, huruf ain wasatul halq, ya, tengah tenggorokan, diapit, ya, a. Dan huruf lam tadi kita sudah jelaskan. Huruf mim, ya, sangat jelas juga di asyafatain, kedua bibir, dan dia mengandung guna ma. Lalu mat, ya, ini tak sukun juga, ya, baik dia berada di pertengahan bacaan maupun di akhir bacaan ketika waqaf, ya, hamsnya harus dikeluarkan atau diperdengarkan. Alimat naf, taib, nafsum ma sun. Bisa ada sun atau dhammatain atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Ya, dalam hukum tajwid ini namanya apa? Idgham bi gunnah. Ya. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan huruf atau bacaan ke huruf setelahnya, yaitu yang tadinya tanwin, nun, sun, ya, akhiran nun, langsung ke mim, karena setelahnya ada huruf mim, langsung summa, nafsumma, dan itu diberikan durasi pada idghamnya, yang idghamnya berubah jadi tasdid, dan itu diberikan durasi lebih, nafsumma, ya. Dan ma di sini bertemu dengan mad yang setelahnya itu ada huruf hamzah, ya, ma ahbarat, ya, dan berada di dua kata yang berbeda. Ma satu kata, ahdarat satu kata, ya, makanya di sini dinamakan sebagai mad jaiz munfasil, ya. Dikatakan jaiz karena mad dua harokat ini bisa dibaca dua harokat, ya, jaiz artinya boleh atau bisa dibaca dua harokat, dan juga bisa dibaca lebih dari dua harokat, ya, entah itu 4 atau 5, ya. Namun di sini kita akan memilih bacaan yang 4 harokat, ya, konsisten dari dari awal kita membacanya dengan 4 harokat, maka setelah itu kita baca 4 harokat setelahnya sampai akhir bacaan kita. Alimat nafsum ma ahdarat, ya. Di sini ada huruf yang mungkin sebagian besar dari kita, dari para orang Indonesia, yang sangat sulit untuk melafalkannya, yaitu huruf dad, ya, yang dimana huruf dad ini tidak ada dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam bahasa-bahasa yang lainnya, hanya khusus di bahasa Arab. Ba, ya, dimana makhrajnya itu berada di hafatul lisan atau tepi lidah yang bertemu dengan gigi geraham.
gigi geraham atas ya, dan juga gigi geraham bawah juga menghimpit dari bawah ke atas seperti ini, dan itu kita bisa pakai kiri atau kanan, yang mana yang mudah. Bisa dua-duanya juga kalau memang bisa dua-duanya, tapi kalau tidak bisa entah kiri atau kanan. Ba, dan dia memiliki sifat isti'la. Apa itu isti'la? Yaitu terangkatnya bagian belakang lidah ke atas sehingga membentuk huruf yang tebal ya. Ba, rat, begitu juga dengan huruf ra tebal. Alimat nafsum ma ahdarat. Lanjut. Fala uqsimu bil khunnas. Ya. Fala di sini juga seperti tadi ma ahdarat fala uqsimu ya. Apa yang sama dari kedua lafaz ini, yaitu sama-sama mengandung mad jaiz munfasil ya. Fala satu kata dan uqsimu juga satu kata. Nah, makanya di sini fala bisa dibaca 2 harokat dan juga bisa dibaca 4 atau 5 harokat. Fala uqsimu bil khunnas ya, huruf qaf ya, huruf qaf yang sukun di sini mengandung qalqalah atau pantulan. Uqa, uqa ya, dan makhraj huruf qaf itu makhraj paling terdalam dari bagian lidah, yaitu pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian dalam atau langit-langit lunak yang bersambung dari tenggorokan. Uqa, uqa. Simu bil khunnas ya, bil ya, huruf ya, afwan. Tiba-tiba kami tadi keluar dari Zoom secara langsung dan tidak sengaja, walau alam jaringan atau apa. Baiklah, kita lanjut. Mudah-mudahan admin masih bisa standby untuk live di media sosial, Facebook dan sebagainya. Baik, kami mulai aja ya. Baik, kita mulai kembali. Untuk yang tadi, yang terakhir sudah sampai di bil khunnas ya. Lalu lanjut ke ayat setelahnya. Al jawaril kunnas ya, al jawar. Nah, di sini beberapa kendala untuk kita sebagai bukan orang Arab ya, ketika menemukan huruf atau huruf alif seperti ini yang tidak ada harokatnya ya, huruf alif yang tidak ada harokatnya, al-jawari ya, bisa dilihat di mushafnya masing-masing ya. Al-jawari di sini, di alif ini namanya alif wasal ya, alif wasal yang berada di alif lam ta'rif seperti ini. Itu ketika dia berada di isim atau asma dalam ilmu nahwu yang berada di
kata benda atau nama, bukan kata kerja, ya maka itu dibaca fathah. Al-jawari, ya, bukan il-jawari atau ul-jawari, tapi al-jawari. Ya, kalau kita mulai di kalimat ini atau di kata ini. Ya, makanya kalau kita mulai atau sambung dengan ayat sebelumnya, maka harokatnya itu atau hurufnya itu seakan dilangkahi dan mengikuti harokat huruf terakhir di ayat sebelumnya. Misalnya bil khunnasil jawaril kunnas, ya. Jadi alif wasalnya tadi itu dilangkahi, ya, karena namanya alif wasal. Alifnya hanya sebagai penyambung saja, ya, tidak terlafazkan ketika ayat disambung. Namun ketika kita memulai dari ayat ini, awal ayat ini, maka dia dibaca fathah pada isim, ya, ini salah satu isim yaitu al-jawar, kita baca fathah di situ. Namun ketika bertemu dengan fi'il, ya, sebagian besar, ya, kita baca kasrah atau baca dhammah tergantung harokat huruf ketiga dari fi'il tersebut. Ya, ini mungkin nanti butuh penjelasan lebih lanjut pada pembahasan yang lain. Al-jawaril kunnas. Ya, di sini ada huruf jim dan huruf waw dan huruf ra. Ya, huruf ra kasrah, ya, dia dibaca tarqiq ri. Al-jawaril kunnas. Qaib, dan nunnya juga bertasydid, ditahan tasydidnya dengan baik. Kunnas, dan terakhir ada huruf sin, ya. Dari kami luput bahag, huruf sin, makhraj huruf sin adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas, kunnas, ya, sinnya juga ditampakkan hamznya dengan baik, nas, namun jangan juga berlebihan, kunnas, nah, tidak, namun diberikan durasi yang pas, yaitu durasi sukun, bukan durasi tasdid. Kunnas, bil khunnas. Baik. Lalu lanjut, wal laili idza as'as. Ya, wal laili, di sini ada huruf lam bertemu dengan lam juga, ya. Dan beberapa ulama mengkategorikan ini sebagai alif lam asy-syamsiyah, ya. Huruf lam yang pertama dilaburkan ke huruf lam yang kedua, makanya dalam Al-Qur'an itu lafaz al-laili itu yang mestinya dia ada dua lam, alif lam pertama dan lam kedua lalu ya. Ya, diubah di Al-Qur'an sebagai satu lam saja. Ya, mengapa? Karena di sini alif lam syamsiyah. Ya, huruf lam yang pertama dihapus dan dileburkan langsung ke lam yang kedua. Wal-laili. Dan ya, sukun yang sebelumnya ada harokat fathah, di sini di hukum tajwid di sifatul huruf dikategorikan sebagai huruf lain, huruf lin, ya, atau sifat yang memiliki sifat lin, ya. Ya sebelumnya fathah dan ya sukun sebelumnya fathah dan waw sukun sebelumnya fathah. Baik. Dan lin artinya lunak, lembut atau mudah. Yaitu kita baca dengan lunak laili, ya. Tidak dengan mad laili, ya. Juga dengan tidak melompat langsung laili, tapi wal laili. Baik. Wal laili idza as'as, ya. Baik, huruf ain, sin sukun, ain sin sukun juga, sukun karena waqaf, ya. As, ya. As, wal laili idza as. Baik. Was subhi idza tanaffas. Baik, as-subh di sini sama tadi dengan al-lail, dia memiliki atau yang dinamakan sebagai alif lam asy-syamsiyah, ya, idgham. Pada lam diidghamkan ke huruf shad sehingga lamnya tidak disebutkan lagi atau dilangkahi dan langsung ke huruf shad. Was-subhi. Baik. Dan huruf shad itu kita telah jelaskan tadi sebelumnya, makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah.
dan dia memiliki sifat isti'la, yaitu terangkatnya bagian belakang lidah ke atas sehingga menimbulkan suara tebal. So, su, sub. Huruf ba qalqalah memantul. Hi, wasatul halq, tenggorokan bagian tengah. Hi, was-subhi. Lalu idza tanaffas, ya, idza kita telah baca berulang-ulang. Tanaffas, huruf ta memiliki sifat hams, ya kita juga telah bahas sebelumnya. Nafas, ya huruf pa, ya ujung lidah bertemu dengan ujung lidah, ujung gigi atas bertemu dengan perut bibir bawah, dan terakhir dengan huruf sin sukun. Tanafas. Baik. Cukup sekian dulu penjelasan dari ayat yang telah kita bahas, yaitu ayat surat At-Takwir ayat 10 hingga ayat ke-18, dan sebelum kita lanjut ke tahsin dari para peserta yang telah bergabung di ruang Zoom, kami akan baca sekali lagi terlebih dahulu ayat-ayat tersebut. Ya, silahkan bagi yang ingin kami perbaiki bacaannya, dan dikhususkan bagi peserta laki-laki untuk mengangkat tangannya dan membacakan ayat-ayat tersebut dan kami tahsin bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. Baik, itu tadi bacaan dari ayat-ayat dari surah At-Takwir yang kita tahsin pada pertemuan kali ini. Baiklah, silakan para peserta yang ingin bergabung untuk membaca dari ayat ke berapa? Ayat 10 sampai ayat ke-18. Fadhal bisa langsung mengaktifkan mic-nya atau raise hand atau mengangkat tangannya. Baik, silakan. Adhan. Ya, ya Ustaz. Kedengaran jelas suaranya, Ustaz? Alhamdulillah jelas sekali. Silakan sebutkan nama lengkapnya terlebih dahulu dan asal daerahnya. Iya. Bismillah. Saya Muhammad Adhan dari Kendari, Ustaz. Insyaallah. Ahlan wa sahlan, marhaba. Silakan. Ayat 10 tadi sampai 18. Ya, mulai dari ayat ke-10. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal ya huruf jamnya itu perhatikan dia jahar ya, bukan hams. Jadi udara yang atau nafas yang keluar ketika melafazkan huruf jim itu sangat tipis atau sangat sedikit. Bahkan kalau bisa jimnya dilafazkan dan tidak ada keluar hams, itu lebih fasih, lebih fasih.
wa idzal ja, wa idzal ja. Bismillah. Wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Ulang di huruf fa, jangan langsung dilepas ya, diberikan haknya, makhrajnya diperjelas dulu sebelum pindah ke huruf yang setelahnya. Nafsu, nafsu ya, memang agak rumit karena perpindahannya itu dari bibir ke dalam ke ujung lidah. Nafsu, alimat nafsum, nafsum, jadi fa-nya diperjelas dulu sebelum pindah. Baik. Alimat nafsum ma ahdarat. Idgham bi gunnah, diberikan durasi lagi. Nafsum, alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Coba ulang terakhir, was-subhi. Was subhi idza tanaffas. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Bacaannya sudah bagus ya. Terlihat jelas bahwa sering memperbaiki bacaannya, mungkin ada tempat setoran bacaannya untuk diperbaiki atau bagaimana. Wallahu a'lam. Yang jelas bacaan dari saudara Adhan sudah bagus, tinggal penyempurnaan saja di beberapa titik dan beberapa sifat huruf. Baik, barakallahu fikum. Bisa tanya sedikit? Sudah. Tanya sedikit, Ustaz. Naam. Bertanya. Silakan. Untuk huruf fa tadi yang dalam keadaan sukun, durasi menahannya sebelum berpindah ke huruf selanjutnya itu apakah sama dengan durasi mad tabi'i begitu atau tidak sampai? Tidak ya. Tidak sama dengan mad tabi'i. Namun dia diberikan haknya saja sebagai huruf sukun dan diberikan haknya untuk makhrajnya diperjelas. Nafsu, nafsu. Ya, kalau dia seperti mad berarti nafsu, nafsu. Tapi tidak, nafsu langsung saja. Tapi jangan juga terlalu cepat. Nafsu, sehingga tidak kentara makhrajnya. Syukur Ustaz, jazakallahu Wan wa iyyakum. Baiklah, qari kita yang kedua ada Ahmad Azhar. Silakan. Perkenalkan nama dan asal daerahnya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Azhar dari Kota Bima, NTB, Ustaz. Insyaallah, ahlan wa sahlan. Dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur. NTB, Ustaz. Nusa Tenggara Barat. Oh, NTB, Nusa Tenggara Barat. Ya, afwan. Baik, silakan. Iya, Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Coba ulang lagi dari awal ya. Afwan. Diulang lagi dari awal ya. Bacaannya itu harus pelan-pelan atau tamahul.
Oh gitu Ustaz. Ya Ustaz. Tahtir. Iya. Kalau antum misalnya imam atau apa, tidak apa-apa dibaca dengan tartil seperti itu. Namun ketika kita tajwid atau belajar tajwid atau tahsin, ya, durasi bacaannya itu harus lebih ditahqiq sedikit atau diperjelas sedikit dengan cara durasinya, temponya itu diperlambat sedikit. Ya, contohnya Oh ya Ustaz. Apa? wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat. Baik, fadhal. Ya Ustaz. Apa Ustaz? Terlalu bersemangat. Silakan. Ya. Wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Ya, sama ya. Fala Di huruf fa sukun. Alimat nafsu. Ya. Fa-nya itu betul-betul harus diberikan haknya, termasuk juga hams yang keluar dari huruf fa. Nafsu. Alimat nafsum ma. alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idza as'as was subhi idza tanaffas. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, bacaannya, tajwidnya sudah bagus, lumayan bagus, ya. Makhrajnya juga, ya. Tinggal mungkin temponya atau penekanan suaranya perlu dimaksimalkan lagi atau dibuat santai lagi dalam melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaikum. Iya, Ustaz. Jazakumullahu khairal jaza. Baiklah. Kalau sudah tidak ada lagi partisipan yang ingin bergabung untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran yang kita bahas hari ini, yaitu ayat 10 hingga ayat 18, maka kita akan tutup pertemuan atau halaqah kita kali ini. Dan juga di tempat kami di Arab Saudi telah masuk waktu zuhur, ya, dan bagi yang berada di Indonesia, ya, selamat menjalankan ibadah puasa dan mendekati waktu iftar, ya, berbuka, Masya Allah. Dan mudah-mudahan di hari kelima ini puasa kita atau amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita, tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sayra a'malina. Wallahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau ada yang salah, maka itu datang dari diri pribadi kami sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, dan bila ada yang benar, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirul kalam. Kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.